Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu setelah melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Wa man syahidal fajra jama'atan kana qiyami lailah. Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, maka baginya pahala seperti orang yang melaksanakan orang yang sedang salat malam semalam suntuk. Selawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan langkah beliau hingga hari kiamat. Jamaah rahimakumullah. Kita lanjutkan, kita bacakan beberapa hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Mudah-mudahan dengan kita mengenal lebih dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita kepada beliau semakin kuat ya, sehingga memang benar-benar kita dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan sungguhnya seorang itu akan bersama orang yang dicintainya, ma'aman ahabba. Jamaah yang dirahmati Allah, ada hadis yang kelima tentang uban Rasulullah. Tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampaikan bahwasanya adadu arba'asyara. Jadi kalau sahabat itu menghitung ubannya Rasulullah dengan uban rambut dengan uban janggut beliau, jumlahnya ada 14 helai, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai seumuran Rasulullah ketika sudah sepuh, ternyata ubannya terbatas, jamaah rahimakumullah ya, tidak banyak. Tetapi ada hadis yang lain yang mengatakan bahwasanya haddatsana Abu Quraib Muhammad ibn Alla ya. Ternyata ada hadis yang menjelaskan kenapa kok Rasulullah itu sampai beruban ya. Nanti kita bandingkan jamaah rahimakumullah. Kenapa kok Rasulullah sampai beruban dengan kenapa kita kok bisa beruban ya. Kalau dalam hadis ini kata hadis Quraib Muhammad bin Alla qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah. Hadis ini ternyata diriwayatkan oleh Ikrimah anaknya Abi Jahal ya. Ikrimah bin Abi Jahal yang sering kita sampaikan bahwasanya memang beliau di masa mudanya begitu memusuhi Rasulullah. Ternyata ketika beliau masuk Islam ketika Fathu Makkah, itu pun ya karena beliau sudah diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kemudian meminta perlindungan kepada istrinya Ummu Hakim, kemudian beliau datang kepada Rasulullah untuk menjamin keamanan suaminya. Kemudian Ikrimah bin Abi Jahal ini masuk Islam, lantas ia memperbaiki Islamnya menjadi orang yang sangat baik, kemudian menjadi orang yang memperjuangkan agama Islam bahkan sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di banyak peperangan Ikrimah ini menjadi asisten, bukan asisten ya, teman dekatnya Khalid bin Walid yang dirahmati Allah. Jadi tidak ada alasan untuk menghakimi masa lalu karena Allah itu Maha Adil. Ketika menginginkan sebuah hidayah, maka Ikrimah bin Abi Jahal ini bertandem dengan seorang kesatria bernama Khalid bin Walid, memenangkan banyak pertempuran-pertempuran. Nah, ini sempat juga meriwayatkan an Ikrimah an Ibni Abbas, tidak asing lagi sahabat Ibnu Abbas ya. Seorang yang didoakan oleh Rasulullah dengan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Qala, kata beliau, qala Abu Bakrin. Suatu saat kata beliau itu Abu Bakar datang ke rumah Rasulullah, "Ya Rasulullah." Begitu. "Qad shibta." Gitu. "Rasulullah, ternyata engkau sudah beruban ya," kata Abu Bakar. Begitu. Jadi Abu Bakar itu lihat rambut Rasulullah, "Ternyata engkau sudah beruban ya Rasulullah." Begitu. Nah, tapi Rasulullah tidak tersinggung dengan pernyataan dan pertanyaan Abu Bakar As-Siddiq. Biasa aja, "Wahai Rasulullah, ternyata engkau sudah beruban ya." Begitu. Dan pertanyaan ini barangkali akan beda ketika ditanyakan kepada orang-orang sekarang, misalkan masih muda, begitu. Masih muda seumuran siapa? Seumuran Mas Heri misalkan, kan masih muda ya. Tiba-tiba kok sudah beruban ya. Ya Mas Ainur ya. Ketawa Mas Ainur. Misalkan ya, kok sudah beruban Mas Heri misalkan, jamaah yang dirahmati Allah gitu. Paling kita akan ngeles biasanya. Enggak kok, itu aman. Salah sampo lah atau apalah begitu. Karena memang ya itu alarm ya, jamaah yang dirahmati Allah. Tetapi kata Rasulullah, Rasulullah kemudian menjawab, "Syayyabatni Hud." Ya, tahu nggak wahai Abu Bakar, apa yang menyebabkan aku beruban? Ini alasannya. Ya, nanti kita samakan atau kita bandingkan dengan kita. Kalau kita kan barangkali salah sampo atau salah memakai minyak rambut itu. Tapi kalau Rasulullah yang menjadikan beliau beruban itu syayyabatni Hud. Ternyata wahai Abu Bakar, tahu nggak yang menyebabkan aku beruban itu adalah surah Hud. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Hud itu yang sudah menyebabkan aku beruban. Kemudian apalagi wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, surah Al-Waqi'ah yang menyebabkan aku beruban. Kemudian surah Al-Mursalat itu yang menyebabkan aku beruban. Kemudian surah Amma Yatasa'alun ya, itu yang membuat aku beruban. Kemudian yang terakhir wahai Abu Bakar ya, yang membuat aku beruban itu adalah surah Idza Syamsu Kuwirat ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini hanya hadis-hadis matannya, maka saya mencoba melihat kitab yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Ar-Rumi, namanya kitab Dirasat fi Ulumil Quran. Itu ada alasan kenapa kok surah-surah ini ya menjadikan Rasulullah itu beruban. Yang pertama surah Hud. Surah Hud itu kata beliau, jamaah yang dirahmati Allah, ada satu ayat yang berbunyi tentang istiqomah. Begitu. Dan istiqomah ini ya, adalah perkara yang begitu berat yang harus kita akan laksanakan terus, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian surah Al-Waqi'ah bercerita tentang hari kiamat, tentunya Al-Mursalat, Amma Yatasa'alun, dan yang paling terang, Idza Syamsu Kuwirat, apabila matahari itu sudah digulung sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sulaiman Ar-Rumi ini menjelaskan lebih lanjut begitu. Hadis-hadis yang berkaitan tentang Rasulullah itu ketika menerima wahyu. Jadi Rasulullah ketika menerima wahyu itu, jamaah rahimakumullah, tidak sedang duduk kemudian Jibril datang. Ya, enggak, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ketika Rasulullah itu sedang menerima wahyu bukan perkara yang mudah. Nah, Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya menjelaskan mengapa penerimaan wahyu, proses penerimaan wahyu itu begitu berat kepada Rasulullah. Karena ada dua dunia yang bertemu, kata Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya. Ya, ada dua dunia yang bertemu, satu alam gaib, satu alam nyata.
Jamaah yang dirahmati Allah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menerima wahyu, konsekuensinya ada dua. Ya, antara malaikat Jibril yang masuk ke dunianya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia nyata, kemudian atau Rasulullah yang masuk ke dunianya, ya malaikat Jibril. Kalau bahasa kerennya, pilihannya adalah antara Rasulullah yang masuk ke dimensinya Jibril atau Jibril yang masuk ke dimensinya Rasulullah. Tapi yang pasti, ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu itu, yang pertama kata beliau kasar salatil jaros, ya, seperti ada suara-suara tertentu. Kemudian ketika mulai dibacakan oleh malaikat Jibril itu, Rasulullah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian badannya dingin, kemudian badannya begitu berat, ya, badannya tiba-tiba berat, jamaah yang dirahmati Allah, begitu. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh sahabat Zaid. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kana rijlai Nabi ala rijli, faja'a Jibril ya alaihi salam, ya watala alaihil wahyu. Ya. Pernah suatu saat aku merasakan sendiri bagaimana proses wahyu itu dibacakan oleh malaikat Jibril, ya secara gaib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tetapi yang terlihat oleh sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Zaid bin Thabit ini adalah sekretarisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah kakinya Rasulullah itu berada di atas kakinya Zaid, dua-duanya. Kemudian datang malaikat Jibril, kemudian Rasulullah tiba-tiba terdiam, kemudian keluar keringat beliau, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba bobot jamaah, bobot badan Rasulullah itu menjadi berat. Kemudian kaki saya itu tertekan, tertekan ke bumi, ya. Ka'anni, kata Zaid melanjutkan hadisnya, la amshi bihi ba'dahu. Dari saking beratnya, ya, ketika Rasulullah menerima wahyu itu, aku tuh merasa kakiku itu sudah patah-patah dan kayaknya besok ataupun setelah ini kaki saya tidak bisa digunakan untuk berjalan kembali. Seperti remuk, ya. Tulang-tulang kaki daripada Zaid bin Thabit ini, jamaah rahimakumullah, ketika kebetulan, ya, kaki beliau itu berada di atas kakinya Zaid bin Thabit. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi prosesnya itu berat, ya. Jadi kalau ada pernyataan memang di beberapa kesempatan datang dalam mimpi, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mimpi as-salihah. Tetapi seringnya memang, ya, dan banyak, ya, kesempatan ayat itu turun pada saat Rasulullah itu terjaga. Dalam hadis yang lain, jamaah yang dirahmati Allah, Syekh Sulaiman Ar-Rumi juga menjelaskan bahwasanya dari hadis Ibnu Abbas dikatakan bahwasanya Rasulullah itu pernah menerima wahyu dalam kondisi udara yang sangat dingin. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, gemetaran, kemudian berkeringat, kemudian aku sentuh, jamaah yang dirahmati Allah, tubuhnya itu menjadi hangat, ya. Tubuhnya menjadi hangat, gitu. Padahal saat itu kondisinya dingin, ya, tubuh kami semuanya dingin, kemudian Rasulullah itu tubuhnya menjadi tubuh yang hangat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang berat posisinya, ya. Kenapa, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Memang makhluknya berbeda. Satu makhluk, ya, gaib, yaitu malaikat Jibril. Kemudian satu makhluk yang nyata, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, beliau sebagaimana manusia biasa, jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian datang, ya, kalau bahasa orang sekarang, energi datang menghampiri beliau. Ya, bisa kita bayangkan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika hadis yang lain juga mengatakan, Ra'aitu Jibrila ala suratihi yasuddul lahu janahi yasuddul ufuq. Aku pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya. Malaikat Jibril ini memiliki janahi. Janahi itu adalah sayap yang apabila dibentangkan yasuddul ufuq, ya. Apabila dibentangkan maka barat sampai ke timur itu tertutup, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barangkali, ya, kalau mau pikirkan, mungkin tidak akan nyampe, jamaah yang dirahmati Allah, yang satu kecil, yang satu besar, ya. Jadi penciptaannya memang berbeda, yang satu tanah ataupun daging, yang satu lagi, ya, cahaya yang begitu kuat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kadang sebagai perbandingan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya,
Ketika orang menolak peristiwa Isra dan Mi'raj misalkan, kok cepat sekali ya. Dia lupa bahwasanya Rasulullah itu bersama malaikat Jibril dan malaikat Jibril itu terbuat dari cahaya. Dan silahkan nanti yang ahli di bidang perhitungan kecepatan cahaya itu seperti apa cepatnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu seperti apa kecepatan cahaya itu? Seperti apa Mas Heri kecepatan cahaya Mas Heri? Ya, sangat cepat sekali ya. Kalau barangkali para jamaah kembali ke pelajaran-pelajaran fisika ataupun pelajaran yang berkaitan tentang itu di sekolah SMP dan lain sebagainya, begitu bisa di sana ada kecepatan cahaya. Ya, jadi memang berbeda berbeda makhluknya sehingga ketika datang itu menjadikan Rasulullah itu berat, berkeringat badannya, ya. Kemudian bobotnya menjadi berat ya sehingga ternyata proses itulah yang menjadikan ya Rasulullah SAW itu beruban jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi berubannya Rasulullah itu bukan karena salah pakai sampo, kemudian karena bukan salah menggunakan ya minyak wangi, minyak rambut begitu. Karena di dalam hadis yang lain juga sebagai penutup Rasulullah itu kalau menggunakan minyak wangi sangat klimis ya. Kata Ibunda Aisyah ka'annahu zayyat ya. Jadi sunnah Rasul juga ya. Kalau Rasulullah itu menggunakan minyak wangi, minyak rambut itu dari saking klimisnya seolah-olah Rasulullah itu zayyat. Zayyat itu artinya adalah penjual minyak rambut ya dari saking maksimalnya beliau menjaga ya rambutnya dan penampilannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira cukup ya sudah 20 menit. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.